Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Khosiah, NIM 183100191, mahasiswa program studi PGMI kelas 6C Institut Pesantren Matholiul Falah. Di sini saya akan mempresentasikan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yang mengacu pada SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang sering kita sebut dengan RPP 1 lembar, yang isinya minimal ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, ini RPP yang saya buat bentuknya seperti ini. Yang paling atas ada judul, kemudian identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir ada penilaian, kemudian tanda tangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari yang paling atas ada judul rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada identitas. Di sini saya membuat RPP di Satuan Pendidikan MI kelas 2 semester 1 dengan tema hidup bersih dan sehat dengan subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran 1 dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, melihat dari pemetaan kompetensi dasar di pembelajaran 1 ada 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Nah, dari kompetensi dasar ini kita merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat yaitu yang pertama, dengan menirukan contoh dari guru, siswa dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu secara benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa lisan. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa tulis yang secara tepat. Yang keempat, melalui bermain tebak kata, siswa dapat menemukan kosakata dan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar dan benda di sekitar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Kemudian yang ketujuh, dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis pada bangun datar. Kemudian untuk materi ada 3. Yang pertama materi SBDP tentang panjang pendek nada dalam lagu. Kemudian bahasa Indonesia, kosakata tentang kebersihan lingkungan, dan matematika tentang ruas garis. Adapun kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama, kelas dimulai dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. Misalnya, Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semuanya masuk kan? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Kita bisa memulai dengan baca basmalah atau surah Fatihah. Kemudian yang ketiga, untuk menambah semangat anak, guru mengajak anak bernyanyi dan memperagakan 6 langkah cuci tangan dalam mendukung kegiatan hidup sehat. Setelah itu, guru menjelaskan tentang tema hidup bersih dan sehat dan subtema yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama, siswa diberikan motivasi dengan mengamati gambar pada pengantar tema 4 subtema 1, dan guru menanyakan pada siswa tentang gambar tersebut. Siswa diarahkan pada pengetahuan awal mereka dan penanaman sikap yang sesuai nilai-nilai yang dapat diteladani melalui gambar tersebut. Nah, ada gambar, kemudian ditanya, gambar apa ini kan anak-anak? Apa yang bisa kita teladani dari gambar ini? Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua,
Guru mengajari siswa menyanyikan lagu membuang sampah dengan menjelaskan panjang pendek nadanya, kemudian menyanyikan lagunya bersama-sama. Selanjutnya, siswa ditanya tentang nilai-nilai yang diteladani melalui lagu membuang sampah tadi. Misalnya dari lagu ini, apa isi yang terkandung dalam lagu ini, kemudian apa yang kita lakukan kalau ada sampah gitu ya misalnya. Kemudian pada kegiatan Ayo Menyimak, siswa diajak mendengarkan pembacaan teks percakapan yang akan dibacakan temannya. Nah, teksnya ini ada di buku siswa ya. Temannya yang disuruh membaca, kemudian yang lain mendengarkan dengan seksama. Untuk menguji kemampuan siswa dalam menyimak, siswa diberikan beberapa pertanyaan lanjutan tentang percakapan yang diamati. Siswa diminta mengisi jawaban sesuai pemahaman mereka setelah menyimak. Ini pada kegiatan Ayo Berlatih. Kemudian kegiatan Ayo Berdiskusi. Siswa diarahkan berdiskusi untuk mencari makna kata yang ada pada tabel di buku siswa dengan menjodohkan makna dan kata yang sesuai. Selanjutnya, kegiatan Ayo Membaca, siswa disuruh membaca teks bacaan pada buku siswa. Kemudian, guru memberi beberapa soal untuk menguji pemahaman siswa. Selanjutnya, kegiatan Ayo Mengamati. Siswa diarahkan untuk mengamati gambar alat-alat kebersihan, atau bisa juga mengamati lingkungan sekitar, alat-alat kebersihan yang ada di lingkungan sekitar, misalnya kaset, ember, dan serbet. Kemudian, siswa diminta mengidentifikasi bentuk permukaan setiap benda yang diamati dan menggolongkannya ke dalam bangun datar. Misalnya kaset bentuknya apa anak-anak, persegi gitu kan ya. Selanjutnya, guru membimbing dan menerangkan siswa tentang ruas garis pada bangun datar dengan memberikan contoh bangun datar yang lebih bervariasi dan bertanya jawab tentang ruas garis pada setiap bangun datar yang diajukan. Nah, di sini guru menerangkan tentang ruas garis tadi ya. Nah, setelah anak paham tentang ruas garis, maka kemudian siswa diarahkan untuk mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat pada buku siswa atau LKS yang sudah disediakan. Selanjutnya, kegiatan penutup, guru merefleksi tentang materi yang telah dipelajari. Guru menyimpulkan tentang apa saja yang telah dipelajari pada hari ini. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup. Nah, untuk penilaian itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini kita ambil melalui observasi ketika pembelajaran di kelas. Kemudian penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini kita lakukan melalui tes tertulis, yaitu yang tadi menjodohkan kosakata dan mengerjakan soal evaluasi. Dan kemudian yang ketiga, untuk penilaian keterampilan ini melalui non-tes, melalui keterampilan menyanyikan lagu membuang sampah. Nah, demikian presentasi RPP yang saya buat. Terima kasih dan jangan lupa jagalah kebersihan dan sayangilah lingkunganmu seperti mereka menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.